Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, di pagi hari yang indah ini kembali kita semua telah diberikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan kesempatan bagi kita semua untuk melanjutkan karya dan hidup kita yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua di pagi hari ini. Satu hal yang kita semua mesti menaikkan syukur, bahwa semua yang kita rasakan sampai hari ini tentulah ada karena kasih sayang Tuhan. Mari kita datang menghadapnya melalui doa kita, dan di dalamnya kita memohon berkat firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi yang indah kembali kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu, bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Sebelum kami berkarya, bahkan melangkah dan beraktivitas, penuhilah bejana hidup kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu, agar kami semua yang memahami dan mengerti firman Tuhan, kami pun dapat berlakukan itu dalam setiap langkah hidup kami di hari ini. Doa kami di pagi hari ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 dan 33. Penekanannya pada ayatnya yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berbagi sama dengan tindakan iman. Saudara-saudara, setiap masa, setiap situasi tentu ada ciri-ciri tertentu yang dimana kita semua dapat memahami. Sebagai contoh, era Orde Lama diwarnai dengan adanya tindakan-tindakan kejahatan melalui satu partai yang dianggap telah melawan pemerintah. Era Orde Baru tentu berbeda lagi. Era Reformasi berbeda lagi. Semua era memiliki ciri khas tertentu. Sama halnya dengan pertumbuhan jemaat perdana. Jemaat perdana atau jemaat mula-mula memiliki ciri khas tertentu juga. Dan ciri itu yang menjadi daya tarik bagi masyarakat, di mana mereka hidup bisa berbagi. Berbagi adalah bentuk tindakan iman setelah kasih karunia Tuhan Yesus boleh nyata dalam kehidupan jemaat melalui sebuah kesaksian pelayanan dari para rasul waktu itu. Peristiwa Roh Kudus, turunnya Roh Kudus merupakan satu semangat baru bagi para rasul, sehingga mereka bukan saja bersaksi melalui kata-kata, tapi juga tindakan pengajaran dan semuanya. Sehingga orang pun bisa melihat keakraban, kerukunan dalam kehidupan berjemaat melalui semangat berbagi satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, ciri jemaat perdana, ciri jemaat mula-mula harusnya terus berkembang, tidak hilang dimakan waktu. Tapi justru hari ini kita mau belajar bagaimana ciri jemaat perdana itu atau ciri jemaat mula-mula itu bisa berkembang begitu cepat. Karena mereka punya kekhasan tersendiri. Nah, mereka tidak pernah menjadi satu kelompok yang eksklusif, tapi mereka bisa berbagi. Ini menjadi tantangan kita di tengah-tengah era yang serba modern, yang terkadang sifat sikap individualisme mulai merajalela dalam persekutuan kita. Mari kita hilangkan sifat individualisme itu. Mari kita kembangkan semangat kesetiakawanan sosial. Semangat kita membangun jejaring sosial satu dengan yang lain, sehingga firman Tuhan boleh tersebar di mana-mana, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Selamat beraktivitas, mari berbagi, karena itulah bentuk dari tindakan iman percaya kita kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu bersyukur atas segala berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Carolina Evayanti Simbolon, Ibu Helena Jawa, Ibu Yohana Tamtalahitu. Tuhan berkati sukacita orang-orang yang kami kasihi yang boleh bertambah usia.
Kami juga mau berdoa untuk jemaatmu sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Regi Adrian dan keluarga Bapak Hetri Waluyo. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 3 yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Ibu Ani Parhusip Nainggolan, Bapak Boy Kainama, Ibu Kristina Sitorus, Ibu Elsia Tumiwa, Ibu Elizabeth Magdalena Sri, Ibu Sri Situngkir, Bapak Roni Sami, dan Penatua Atika Letemia. Tuhan memberkati keberadaan saudara-saudara kami, tubuh mereka yang lemah dijamah dengan kekuatan kuasa roh Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan Satgas COVID-19. Pribadi demi pribadi Tuhan Yesus memberkati. Bahkan keluarga mereka juga Tuhan berkati. Vikaris Rocky Yunus dalam menjalankan panggilan pengutusan sebagai di masa vikariatnya ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati juga para pelayan firman dan sakramen, hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati dalam karya kerja pelayanan mereka semua, bahkan keluarga mereka. Bagi hamba Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Metan Vanuan dan Bapak Pendeta Nitis Harsono. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Emeritus Metan Vanuan yang dalam keberadaannya di rumah. Tuhan juga tetap memberi kekuatan pemulihan Bapak Pendeta Nitis yang dalam perawatannya di rumah sakit. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Berikan kembali pemulihan kekuatan bagi hamba-hambamu Tuhan. Berkati istri dan anak-anak semuanya. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Kami berdoa untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Diberkatilah pelayanan kami bersama, bahkan juga karya kerja kami dan keluarga kami. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami naikkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.